Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Afifah Solihah, NPM 1950601444, kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 4 SD dari tema 2 subtema 1 tentang sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam terbagi menjadi 5. 1. Sumber daya alam menurut sifatnya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika dipakai dan akan diperbaharui secara otomatis oleh alam. Contoh dari sumber daya alam yang tidak akan pernah habis adalah hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme lainnya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika dipakai terus-menerus. Sumber daya alam jenis ini mempunyai jumlah yang terbatas. Hal ini dikarenakan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga digunakan terus-menerus akan habis. Ada beberapa hal yang menjadi contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu seperti minyak bumi, batu bara, emas, perak, tembaga, dan sebagainya. 2. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang merupakan makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan, hewan, mikroba, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik ini merupakan kebalikan dari sumber daya alam hayati. Yang dimaksud dengan sumber daya alam non-hayati atau tidak hidup ini adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Contohnya, batu tambang, angin, tanah, dan air. 3. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Sumber daya alam yang dibedakan berdasarkan lokasi atau habitatnya menjadi 2, yaitu pertama, sumber daya alam terestris atau daratan adalah sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk beraktivitas penduduk, sebagai bahan industri berupa keramik, genteng, dan segala sumber daya alam yang berasal dari darat. Kedua, sumber daya alam terestris atau perairan adalah sumber daya alam yang berhubungan dengan laut, sungai, danau, air tanah, air hujan, dan lainnya. 4. Sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Berdasarkan bentuk dan potensi penggunaannya yang belum kita ketahui, ada 4 macam yang akan menjelaskan sumber daya alam berdasarkan bentuknya dengan pengertiannya satu persatu. Pertama, sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam berupa benda mati yang bisa didapatkan dari alam secara langsung yang dapat melalui beberapa proses seperti penambangan dan pengolahan sehingga memiliki daya guna bagi kelangsungan hidup manusia maupun tanpa melewati proses sama sekali. Yang kedua, sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi yang nantinya dapat dimanfaatkan
untuk menunjang dana memberikan fungsi lingkungan hidup pada kehidupan manusia. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas bumi, air, udara, sinar matahari, dan sebagainya. Ketiga, sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang berupa ruang, tempat, atau wilayah yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Sumber daya ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti letak astronomis, topografi, maupun reliefnya. Contohnya, gunung dan lembah. Keempat, sumber daya alam waktu, yaitu sumber daya alam yang keberadaannya terikat oleh waktu atau musim. Contohnya adalah air yang mana di musim kemarau keberadaannya sangat sulit ditemukan, sehingga lahan-lahan pertanian banyak yang kekeringan dan mengalami gagal panen. Sedangkan di musim penghujan, keberadaannya justru begitu melimpah hingga dapat menimbulkan bencana banjir dan erosi. 5. Sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya. Berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya, sumber daya alam yang tidak banyak kita ketahui terbagi menjadi 4 macam, yang akan menjelaskan sumber daya alam menurut daya pakai dan nilai ekonomisnya. Pertama, sumber daya alam ekonomis, yaitu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis, memiliki nilai jual yang tinggi, dan dianggap sebagai barang-barang berharga. Selain itu, untuk mendapatkannya diperlukan biaya yang relatif tinggi. Contohnya adalah emas, perak, minyak bumi, batu bara, dan timah. Kedua, sumber daya alam non-ekonomis, yaitu sumber daya alam yang dapat didapatkan dengan biaya yang sangat kecil atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Contohnya, sinar matahari, udara, dan air. Materi sudah tersampaikan, selanjutnya ada kuis. Yang pertama, dari pernyataan tersebut, benar atau salah? Yang kedua, di antara gambar berikut, manakah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yang ketiga, di antara gambar di samping, manakah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Yang keempat, dari pernyataan tersebut, apakah pernyataan tersebut benar ataukah salah? Yang kelima, dari pernyataan tersebut, apakah pernyataan tersebut benar ataukah salah? Silahkan menjawab pertanyaan tersebut. Semoga jawaban kalian benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.